sekali lagi biar dapat piring cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes apa enggak sering? Enggak. Lemes. Yang lemes siapa? Oke. Yang puasa full siapa? Alhamdulillah. Tadi siang yang lapar siapa? Ada yang kayak gitu? Lemes, ibu gitu. Lapar bu gitu ya. Ini baru hari pertama ya, masih berapa hari lagi berarti? 29 hari lagi ya. Tadi Nadia Talita ngitung-ngitung, ini baru hari pertama. 30 kurangi 1 berapa kak? 29. Masih lama ya insya Allah. Ada yang dijanjiin sama ibu bapak nanti kalau puasa full 30 hari dikasih apa gitu nggak? Dikasih apa? Celana. Oke, dikasih apa? Dikasih uang 150.000. Oh ya, dikasih uang 150.000. Siapa lagi? Reva, dikasih apa? Jajan banyak. Oke. Yang belum dijanjiin nanti minta ya. Kalau puasa 30 hari dikasih apa gitu ya? Tapi tadi kan ikhlas, puasa harus ikhlas. Oke, alhamdulillah kalau puasanya udah ada yang full walaupun agak lapar, lemes dan sebagainya. Tadi pagi ada yang main mercon nggak? Enggak. Dimas. Tadi pagi jadet jangan Zafran gitu. Enggak ya? Cuma nonton. Itu model Augie. Oke, sebelum tantenya membacakan salah satu cerita. Oke, selamat datang Zafran kecil. Seberapa besarnya tetap kecil ya. Oke, mari kita buka dulu dengan tepuk puasa. Ada yang tahu tepuk puasa? Oke, yang hafal siapa? Zafran kayaknya. Amar, hafal? Ayo. Mbak Ara mungkin apa? Enggak. Kalau hafal seperti tantenya di sini. Pak Buko hafal. Alisa hafal mana? Ayo sini, coba ya. Iya, ya betul. Oke, kita mulai yang bisa sambil nyanyiin ikut nyanyi ya. Tepuk puasa. Yang tidak makan, tidak minum, tidak makan. Lepet. Tahu semua ya? Oke. Yang tidak tahu ikut aja pokoknya ya. Oke, 1, 2, 3. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Kali makan dan sahur jangan lupa. Oke. Baca Qurannya aman? Insya Allah. Yang sudah bisa baca Quran, baca Qurannya. Yang belum bisa masih ikro, baca ikronya. Nanti malam ikut raweh ya? Ikut raweh. Kalau sudah raweh. Jangan main dulu di depan ya. Oke. Langsung aja tantenya baca sebuah cerita. 2 bulan setelah Idul Fitri biasanya kita ada yang namanya Idul Adha. Biasanya Idul Adha itu kita ngapain? Belah sapi, belah apa lagi? Belah kambing, apa lagi? Unta. Belah uang, siapa itu belah uang? Gak boleh. Hewan yang biasanya disembelih apa aja tadi? Kambing, Ayam. lembu, kerbau, sapi, unta. Karena di sini nggak ada unta ya biasanya sapi. Itu ya. Apa lagi? Pit. Dragon. Kalau di Kudus ada yang tahu Kudus nggak?
Tahu? Aku dekat Kudus ya. Kalau di Kudus biasanya nggak boleh sapi, bolehnya kerbau. Oh, masa? Oke. Idul Adha itu kita memperingati salah satu mengingat cerita kisah salah satu nabi kita. Nabi siapa? Nabi Ismail. Betul sekali. Jadi di sini tantenya mau membacakan cerita yaitu domba pengganti Ismail. Ismail itu anaknya Nabi siapa? Betul. Ada yang mau bacain cerita nggak? Nanti kalau tantenya yang bacain cerita ntar kayak di Nina Bobo. Ada upah nggak? Upahnya insya Allah pahala dari Allah. Sulit. Oke, siap mendengarkan cerita? Iya. Siap mendengarkan cerita? Sabar, kurang setengah jam. Bismillah. Udah disiapin apa namanya? Di rumah mungkin udah disiapin es buah, es apa lagi? Es eco. Es sudu. Nanti ditraktir sama Bu Santi es sudu. Oke. Pada suatu hari, mendengarkan? Pada suatu hari, tes. Assalamualaikum. Oke, siap. Pada suatu hari, Nabi Ismail yang masih sangat muda mendapatkan sebuah ujian dari Allah Ta'ala. Biasanya kalau kalian dapat ujian gimana? Matematika. Oh, matematika. Matematika gitu ya. Jadi di sini ujiannya Nabi Ismail beda sama ujian kita. Kalau kalian matematika ya, paling susah. Enggak gampang ya. Gampang, masya Allah. Gampang kalau belum ada akar pangkat. Akar pangkat sulit. Sang ayah yaitu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari perintah dari Allah untuk mengorbankannya. Jadi Nabi Ibrahim itu dapat wahyu, dapat perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya, kayak gitu ya. Terus Nabi Ismail adalah seorang yang soleh. Kalian soleh nggak ini? Soleh-solehan nggak? Insya Allah. Saat mengetahui bahwa sang ayah harus melakukan perintah Allah tersebut, ia pun bersedia mematuhinya. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim disuruh Allah untuk menyembelih anaknya, mengorbankan anaknya, dan karena dua-duanya hamba yang taat, Nabi Ibrahim dan Ismail adalah hamba yang taat. Jadi saat disuruh Allah, ayo sembelih anakmu, maka dua-duanya nurut kayak gitu. Kalau kalian kabur, ya, kalian kabur. Nah, itulah bedanya kita sama Nabi kayak gitu ya. Hari itu pun tiba. Nabi Ibrahim memegang kepala putranya itu dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh keimanan, mereka bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Allah telah melihat bukti ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah yang Maha Penyayang menyelamatkan Nabi Ismail. Allah pun mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba untuk disembelih. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim sudah siap-siap mau menyembelih anaknya seperti itu, yaitu Nabi Ismail. Terus karena Allah melihat luar biasa ketaatan mereka berdua, akhirnya Allah menurunkan seekor domba untuk menggantikan posisi Ismail, sehingga alhamdulillah Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Akhirnya yang disembelih adalah dombanya tadi ya. Domba itulah yang menjadi bukti ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pun melanjutkan hidup mereka dengan penuh rasa syukur
dan keimanan pada Allah. Peristiwa itu menjadi asal usul adanya perintah kurban saat hari raya Idul Adha. Di sini ada pesan dan hikmah. Ada yang mau mencoba membacakan? Upahnya apa ya? Bapak-bapak, apakah ada menyediakan sesuatu untuk hadiah? Hadiahnya dari Allah. Mbak Reva, boleh nggak ke sini? Kita baca pesan dan hikmahnya dari cerita Nabi siapa tadi? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terkait dengan kurban. Pesan hikmah. Allah memberikan ujian kepada para hambanya untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepadanya. Allah akan memberikan balasan pahala dan kebaikan bagi orang-orang yang taat dan sabar menjalankan perintahnya. Ketika anak itu sampai pada umur, ia sanggup bekerja bersamanya. Ya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Iya, Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jadi pesan dan hikmah di sini adalah kita, walaupun kita tidak bisa setaat Nabi Ibrahim dan Ismail, tapi kita mencoba untuk taat. Yaitu salah satunya dengan yang sekarang puasa, kayak gitu ya. Insya Allah bisa ya 30 hari puasa ya. Insya Allah. Nah, di sini ada fakta unik terkait domba, ya. Fakta unik terkait domba. Domba biasanya warnanya apa? Putih ya. Kalau Shaun the Sheep putih sama hitam ya. Ada yang kambing mungkin itu kan domba ya. Fakta unik terkait domba ya. Domba adalah salah satu hewan yang biasa dikurbankan. Domba cukup banyak disebut dalam Al-Quran. Salah satunya tersirat dalam surah As-Saffat ayat 107. Domba adalah hewan menyusui yang umumnya disebut dengan hewan ternak. Seekor domba mampu hidup sampai umur 10-12 tahun. Akan tetapi umur produktifnya hanya sampai umur 4 tahun. Mulanya domba dipelihara untuk dimanfaatkan daging, susu, dan kulitnya. Barulah masyarakat Iran, ada yang tahu Iran itu di mana? Di mana? Luar negeri. Luar negeri. Ya. Barulah masyarakat Iran menggunakan bulu domba untuk dipintal secara manual dan dijadikan wool sebagai bahan pakaian. Jadi, ada yang pernah lihat domba secara langsung ya? Pernah Bang? Nah biasanya kalau dia itu Shaun the Sheep. Nah kalau kalian lihat Shaun the Sheep itu selain dia itu dimanfaatkan dagingnya, dia juga dimanfaatkan ininya, bulunya. Jadi bulunya kalau udah panjang-panjang dia akan dikerok kayak gitu. Kayak kalian di Pangkas. dipangkas rambutnya kayak gitu ya. Nanti bulunya itu akan dijadikan wool, dijadikan kain kayak gitu ya. Karena itu cukup tebal, jadi untuk di negara-negara yang dingin itu bisa jadi mantel penghangat untuk mereka kayak gitu ya. Domba ternyata termasuk dalam kategori kelompok hewan pertama yang dipelihara manusia. Wow, itu fakta unik. Domba juga memiliki kemampuan mengingat yang tinggi. Mereka mampu mengingat orang-orang sekitar dan teman-temannya. Domba memiliki penglihatan 270 derajat. 270 derajat itu gimana sih? Kalau ngelirik gini loh, itu bisa sampai belakang. Kalau kalian berapa derajat? 180 paling ya. Gitu. Tapi jangan dipakai kalau untuk nyontek, itu juga jangan. Ada yang pernah nyontek di kelas? Enggak lah ya. Insya Allah anak soleh-soleh nggak pernah ada yang nyontek di kelas.
sebutkan juga fakta yang terakhir terkait domba adalah domba dikenal sebagai hewan yang selektif dalam memilih makanan. Jadi dia pemilih makanan. Dia sama kayak A. Sama kayak kamu ya, suka pilih-pilih makanan ya, maunya yang enak-enak doang. Ya. Mereka memilih rumput yang segar dan menghindari yang terkontaminasi dengan racun. Jadi dia pilih-pilih selektif itu supaya supaya untuk menyeleksi kira-kira rumputnya itu beracun apa enggak, seger apa enggak. Jadi dia sukanya yang fresh, ya, yang seger. Mungkin itu saja dari tantenya terkait cerita hari ini, yaitu tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga kita semua bisa menjadikan kisah mereka semua teladan kita semua, ya. Amin. Azan masih berapa menit? Sekarang jam 17.44, masih sekitar 15 menit lagi, ya. Oke, Tante cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.